Jika benar, seperti disampaikan H. Murman Effendi SEMH, akrab disapa Ujang Pukuk, kepadanya sempat diperlihatkan oleh penyidik Kejari Seluma, kwitansi penerimaan dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2003, sebesar Rp800 juta lebih, ditandatangani oleh H. Toton SHMH selaku penerima, untuk pembelian tanah atau lahan usaha 2 dan usaha 1 X Transmigrasi Rimbo Kedui, untuk komplek perkantoran Pemkab Seluma, sebagaimana ditayangkan Bintang TV. Jika benar, seperti disampaikan Ujang Pukuk, setelah dilakukan penelusuran kepada tim pembebasan, termasuk para pemilik tanah asal, tidak ditemukan fakta, Pemkab Bengkulu Selatan, melakukan pembelian tanah atau lahan X Transmigrasi Rimbo Kedui, melalui Toton SHMH, juga sebagaimana tayangan Bintang TV. Terlepas ada keterkaitannya atau tidak, jika dalam sengketa tukar guling tanah antara Murman Effendi versus Pemkab Seluma, ditemukan dugaan pembobolan dana APBD, Kabupaten Bengkulu Selatan, 2003, yang merupakan uang daerah atau uang negara, notabene uang rakyat dalam jumlah cukup besar, yang meski sudah terjadi sejak 21 tahun lalu, tetapi tidak terungkap ke permukaan, tentunya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Demikian diungkapkan para sumber kalangan tokoh masyarakat setempat, 2 orang diantaranya petinggi LSM, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan akan mencari tahu dulu, siapa saja yang terlibat dalam dugaan pembobolan dana APBD tersebut, termasuk siapa aktor intelektualnya, kepada wartawan Bintang TV Seluma, Minggu, 5 Mei 2024, di beberapa tempat berbeda, di kota Tais dan sekitarnya. Kenapa disebut dugaan pembobolan, dan bukan dugaan korupsi? Karena jika tidak pernah ada pembelian tanah atau lahan X Transmigrasi Rimbo Kedui, oleh Pemkab Bengkulu Selatan, melalui Toton SHMH, yang tidak diketahui dalam kapasitas sebagai siapa dia, berarti tidak Rp1 pun dari total dana Rp800 juta lebih yang dibelanjakan. Berbeda jika pembelian tanah atau lahan X Transmigrasi Rimbo Kedui, maupun melalui Toton memang ada, meski dana yang dibelanjakan hanya separuh, atau hanya sepertiganya, itu baru dapat disebut dugaan korupsi. Pertanyaannya, dalam konteks pemekaran Seluma menjadi kabupaten, untuk pengadaan tanah komplek perkantoran Pemkab Seluma, Toton pada kapasitas sebagai siapa, sehingga dia bisa menerima dana APBD dari Kabupaten Induk, sebesar Rp800 juta lebih, kata para sumber. Di lain pihak, mantan Bupati Seluma 2005-2010, Murman Effendi atau Ujang Pukuk, justru dilaporkan ke Kejari Seluma, oleh orang-orang yang entah bekerja untuk siapa, dengan tudingan pengadaan tanah komplek perkantoran Pemkab Seluma ada unsur korupsi. Pada tahun 2003, Ujang Pukuk belum Bupati Seluma, tetapi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga diyakini tidak ada keterkaitannya, dengan pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkab Seluma. Jadi korupsi dari mana? Dari Hong Kong, sampai harus dilaporkan ke Kejari, tegas 2 petinggi LSM, yang kembali meminta Bintang TV, tidak menyebut nama dan identitasnya. Menjawab pertanyaan, terkait tanah milik Ujang Pukuk, di lokasi komplek perkantoran Pemkab Seluma, yang menjadi objek tukar guling dengan 19 hektar tanah aset Pemkab Seluma, di Desa Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, spontan, kedua petinggi LSM yang mengaku tahu persis siapa Ujang Pukuk, mengatakan, merupakan tanah pribadi yang dibeli dengan uang pribadi, pada 2001, 2002, dan 2003. Sebelum menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Jauh sebelum menjadi Bupati Seluma, Ujang Pukuk adalah pengusaha, dan menjabat Ketua Kadin Bengkulu Selatan, yang dilahirkan dan dibesarkan di Seluma. Jadi bukan sesuatu yang aneh, jika Ujang Pukuk mampu membeli tanah di lokasi yang sekarang menjadi komplek perkantoran Pemkab Seluma, tambahnya. Namun terlepas dari itu semua, karena kwitansi penerimaan dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2003, sebesar Rp800 juta lebih, yang katanya untuk pembelian tanah komplek perkantoran Pemkab Seluma, sudah berada di penyidik Kejari Seluma. Agar permasalahan pengadaan tanah perkantoran Pemkab Seluma, terkhusus terkait sengketa tukar guling tanah antara Murman Effendi versus Pemkab Seluma menjadi terang benderang, sehingga tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan, terutama agar tidak dijadikan alat kepentingan oleh siapapun.
Terlepas apakah kwitansi yang sudah diperlihatkan kepada Ujang Pukuk adalah hasil sitaan sebagai barang bukti, atau diserahkan sendiri oleh orang yang terkait, kami masyarakat menaruh harapan besar kepada Kejari Seluma dan Kejati Bengkulu untuk mengusut tuntas kwitansi penerimaan dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2003, tanpa membedakan penerapan hukum terhadap siapapun yang terlibat, papar kedua petinggi LSM. Terpisah, H. Murman Effendi SESH, ketika dikonfirmasi, hanya memberikan 2 surat berikut lampiran dokumen pendukung yang terjilid rapi, yang ditujukan kepada Kejari Seluma dan Kejati Bengkulu, dengan tembusan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, masing-masing tanggal 29 April 2024, dan 2 Mei 2024. Silahkan dibaca, dipelajari, dipahami, dan dikutip. Semua sudah saya paparkan secara rinci apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi, kata Murman Effendi. Hanya saja, Bintang TV belum juga berhasil mendapat konfirmasi hak jawab dari Hatoton SHMH, yang namanya disebut-sebut tercantum dalam kwitansi penerimaan dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan 2003, tanggal 26 November 2003. Sebagai catatan, Seluma dimekarkan menjadi daerah otonomi baru atau DOP Kabupaten, bersama Muko-Muko dan Kaur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3, Tahun 2003. Undang-undang tersebut ditetapkan, diundangkan dan dinyatakan berlaku, 25 Februari 2003. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan juru kamera Marco Melandri.